Wali Kota Madiun Maidi tinjau lapak dan pembangunan sambil bersepeda. Pemindahan warga isoman ke isoter. Sinau bareng Cak Nun secara virtual. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Giat bersepeda Wali Kota Madiun Maidi kembali mengemuka. Seperti kegiatan sebelumnya, goes pagi itu syarat akan pekerjaan. Mulai peninjauan pembangunan, lapak UMKM hingga melihat kondisi masyarakat. Giat bersepeda Wali Kota Madiun Maidi kembali mengemuka, seperti kegiatan serupa sebelumnya. Goes pagi tersebut sekaligus untuk meninjau pembangunan, pengembangan ekonomi, hingga kondisi masyarakat. Tak heran giat bagi-bagi sembako dan masker juga mewarnai selama kegiatan pada Jumat 27 Agustus 2021. Giat bersepeda kali ini bersama PT Revindo Intis Laras Indonesia dan PT Astra Internasional. Selain itu, kegiatan juga diikuti sejumlah kepala OPD. Wali Kota menyebut banyak kegiatan mengemuka selama goes, mulai pengecekan sejumlah lapak UMKM, pengecekan protokol kesehatan di tempat industri, penyerahan CSR, hingga kondisi masyarakat termasuk mereka yang tengah isolasi mandiri. Kondisi serupa juga terlihat di sejumlah lapak UMKM, seperti lapak UMKM Kelun dengan kolam pancingnya yang sudah siap, namun belum dibuka karena masih PPKM level 4. Wali Kota Maidi juga meresmikan lapak UMKM Tawangrejo dan Sukosari. Keduanya baru diresmikan karena menunggu pembangunan tahap kedua rampung. Sarpras lapak makin lengkap dengan hadirnya CSR kedua perusahaan, mulai meja kursi hingga lapak kontainer. Artinya semakin menampung banyak pedagang. Hari ini saya turun ke beberapa industri bahwa semua tenaga lokal masuk semua. Tenaga lokal, industri hari ini tidak ada yang berhenti. Saya cek mulai dari prokesnya, kegiatan keagamaannya, kalau sembahyang Jumat seperti apa itu prokes bagus semua. Sehingga ini berjalan. Nah, di samping itu, perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap UMKM seperti Revindo itu dia membuatkan lapak-lapak ini semua. Saya minta lapak UMKM kita sekian, silahkan aja langsung dibuatkan, diserahkan di sini. Termasuk Auto 2000. Auto 2000 juga membantu lapak 10. Jadi diserahkan di sini. Langsung nanti yang jualan ada beberapa UMKM yang tidak punya tempat. Sehingga nanti di Madiun itu tidak boleh UMKM itu atau PKL itu menempati tempat yang terlarang. Tetapi saya melarang, tapi ada solusinya. Tempatnya di sini, tempatnya di sini. Bukan melarang, tapi tidak ada solusinya. Pola tersebut terbukti menggeliatkan perekonomian di Kota Madiun. Tercatat hanya terjadi sekali deflasi pada Juli lalu. Selebihnya, Kota Madiun tercatat mengalami inflasi. Artinya ada pergerakan ekonomi kendati belum maksimal. Hal tersebut penting agar iklim perekonomian di Kota Madiun tetap terjaga kendati dalam masa pandemi COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah proyek infrastruktur sedang digeber di Kota Madiun. Guna memastikan seluruh kegiatan fisik on progress, Wali Kota Madiun Maidi meninjau secara langsung sejumlah proyek tersebut. Wali Kota Maidi memanfaatkan sedikit waktu luangnya pada Sabtu 21 Agustus untuk bersepeda ke sejumlah lokasi pembangunan itu. Dimulai dari Ngrowo Bening, Wali Kota beserta rombongan bersepeda menuju lapangan Gulun, lalu melalui belakang Pasar Besar Madiun. Perjalanan berlanjut ke Jalan Cokro Aminoto, lalu menuju sekitar kawasan Sendang Kuncen. Rute goes sekaligus peninjauan proyek berlanjut ke Jalan Maijen Sungkono, kemudian finish di kediaman Wali Kota Maidi di Jalan Merpati.
Usai meninjau, orang nomor 1 di Kota Madiun itu berharap seluruh proyek dapat berjalan lancar dan tanpa kendala. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengoptimalan penanganan COVID-19 terus dilakukan di Kota Madiun. Bahkan, Wali Kota Madiun Maidi turun langsung meninjau pemindahan warga yang melaksanakan isolasi mandiri ke fasilitas isolasi terpadu pemerintah. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawadi Maidi, meninjau vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil yang berlangsung di RSUD Kota Madiun. Upaya pemindahan warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman ke fasilitas isolasi terpadu atau isoter terus dimaksimalkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali meninjau langsung proses pemindahan warga isoman tersebut Senin 23 Agustus 2021. Tidak hanya pada satu tempat, namun beberapa tempat sekaligus. Di antaranya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Sembada Mulia, Bumi Mas 1, Jalan Gegono Manis, Jalan Sumo Manis, dan Jalan Citarum. Sebelumnya, Wali Kota juga pernah meninjau pemindahan serupa di Kelurahan Klegen. Wali Kota menyebut setidaknya masih ada 182 warga isoman yang belum dipindahkan sampai saat ini. Petugas terus melakukan pendataan untuk dilakukan pemindahan. Petugas gabungan bersama TNI Polri memang diterjunkan untuk mempercepat pemindahan. Wali Kota juga menargetkan pemindahan tuntas dalam 2-3 hari ke depan. Penanganan yang lebih cepat adalah di isoter. Nah, isoter kita pada hari ini memang masih ada 200 sekian kosong. Sehingga yang di rumah ada isoman 182 ini semua saya bawa ke sana. Artinya kalau saya bawa ke sana, ya nanti ya pasti cepat sembuh. Ringan, sedang, itu jangan sampai ke berat. Kalau dia masuk ke isoter. Tapi tanpa masuk ke isoter, karena di isoman itu mungkin kurang kontrol, dia asalnya ringan, malah tidak terkontrol, jadi sedang, habis itu jadi berat. Berat baru dibawa, ya sudah bahaya. Maka hari ini semuanya, insya Allah 2-3 hari tuntas. Selesai kita tarik ke sana. Wali Kota berharap pasien COVID-19 yang dirujuk ke rumah sakit berangkat dari isoman terpadu. Artinya, sudah mendapat penanganan terlebih dahulu. Sebab, pasien rujukan yang dibawa dari rumah biasanya sudah dalam kondisi buruk. Alhasil, penanganan tidak bisa maksimal. Wali Kota menyebut itu bisa karena kurangnya pengawasan warga isoman. Kontrol yang dimaksud bukan hanya urusan kesehatan, namun juga urusan asupan gizi dan kedisiplinan. Wali Kota mencontohkan bisa saja yang isoman tersebut tidak enak makan hingga akhirnya drop. Sebaliknya, di isolasi terpadu, dilakukan pengawasan yang harus dimakan dan harus dihabiskan. Artinya, kebutuhan gizi pasien tercukupi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil di Kota Madiun sudah dimulai. Terhitung sebanyak 374 ibu hamil mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan di RSUD Kota Madiun. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, berkesempatan meninjau langsung jalannya vaksinasi bersama dengan OPD terkait pada Kamis 26 Agustus 2021. Yuni Maidi menuturkan bahwa vaksinasi perlu diberikan bagi setiap warga, tak terkecuali ibu hamil. Menurutnya, ibu hamil membawa 2 nyawa sekaligus. Jika sang ibu sakit, dikhawatirkan membahayakan janin yang dikandungnya. Oleh sebab itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun mengajak ibu hamil untuk tidak takut vaksin. Pada hari ini, RSUD Kota Madiun bersama dengan Dr. Deni selaku Kepala Dinas Kesehatan dan KP Kota Madiun bersama jajarannya dan semuanya yang ada di Kota Madiun ini termasuk Bapak Wali Kota sangat mensupport sekali.
sehingga hari ini hari kedua. Jadi dimulai hari Rabu kemarin tanggal 25 dan hari Kamis ini tanggal 26 Agustus tahun 2021. Saya sangat bangga mensupport dan sangat senang karena kaum ibu ya, jadi harus sehat. Apalagi ibu hamil di sini harus betul-betul sehat semuanya, baik ibunya maupun bayinya. Dan ini sudah vaksin yang pertama. Kemudian nanti dilanjut dengan vaksin yang kedua. Harapannya semua sehat, kuat, tangguh, karena ini merupakan generasi yang akan menggantikan semua ya para pejabat yang ada di Kota Madiun, dan anak ini harus betul-betul diperhatikan. Gelaran vaksin bagi ibu hamil terbagi dalam 2 gelombang. Yuni menyebut masyarakat harus terlindungi dari COVID-19. Salah satu upayanya dengan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Karenanya, dia mengajak masyarakat untuk tidak takut vaksinasi dan selalu disiplin protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19. Seperti diberitakan, kegiatan vaksinasi ibu hamil sudah dimulai sejak Rabu 25 Agustus 2021. Vaksinasi sengaja dibagi 2 gelombang agar tidak menimbulkan kerumunan. Apalagi pesertanya ibu hamil. Masyarakat yang terlambat tidak perlu khawatir. Vaksinasi masih bisa dilakukan di puskesmas ke depannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali melaksanakan sosialisasi ketentuan cukai dengan melibatkan kelompok informasi masyarakat atau KIM Kota Madiun. Giat sosialisasi kian menarik dengan hadirnya Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Kegiatan sosialisasi bertajuk Sinau Bareng ini dilakukan secara virtual dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan sosialisasi cukai yang dikemas dengan menarik lantaran berbalut sinau bareng MH Ainun Najib alias Cak Nun dan Kiai Kanjeng pada Kamis 26 Agustus 2021. Untuk menghindari kerumunan massa, masyarakat mengikuti tayangan melalui live streaming di channel YouTube Madiun Today dan fanpage pemerintah Kota Madiun. Sedang untuk KIM mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan dibuka Wali Kota Madiun Maidi dan langsung dilanjutkan materi sosialisasi dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun, Iwan Hermawan. Kegiatan juga melibatkan kelompok informasi masyarakat atau KIM yang mengikuti secara Zoom Meeting untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kegiatan dengan menghadirkan Cak Nun tersebut terpaksa dilakukan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seluruh panitia yang terlibat dilakukan rapid antigen terlebih dahulu. Selain itu, juga melakukan pemeriksaan suhu, cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Pun tidak ada masyarakat maupun KIM yang dihadirkan secara langsung. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun, Iwan Hermawan menyebut, cukai merupakan pemasukan negara terbesar kedua setelah pajak. Capaian pendapatan cukai mencapai 176,31 triliun rupiah pada 2020 yang lalu. Itu tidak terlepas dari upaya bersama menekan pelanggaran yang dapat mengurangi pemasukan cukai. Salah satunya pemberantasan cukai palsu, cukai bodong, dan lain sebagainya. Karenanya, materi terkait pendeteksian pita cukai palsu hingga aturan pidana bagi yang melanggar juga mengemuka. Harapannya, masyarakat selalu waspada dan turut berpartisipasi aktif dalam pencegahan penyalahgunaan cukai. Sementara itu, Sinau Bareng yang diisi oleh Cak Nun dan moderator pakar komunikasi Unari Sukowidodo tersebut tersaji menarik dengan diselingi sejumlah lagu religi khas Kiai Kanjeng. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbagai cara dilakukan sebagai upaya untuk tetap merawat mimpi dan kreativitas para generasi penerus bangsa, tak terkecuali para anak jenjang taman kanak-kanak. Seperti yang dilakukan oleh Jawa Pos Radar Madiun.
Salah satu perusahaan media di Kota Pendekar ini menggelar lomba mewarnai yang diadakan di rumah. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Madiun Maidi Selasa 24 Agustus 2021. Menurut orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut, masa pandemi merupakan momentum untuk melahirkan banyak inovasi baru guna merawat mimpi para anak bangsa. Maka dari itu, inovasi baru merupakan sebuah tuntutan agar terus bisa meraih tujuan. Anak yang dulu itu gemar menggambar, gemar dia dongeng, gemar dia keinginannya. Dengan adanya COVID itu jangan sampai berhenti. Maka saya terima kasih sekali khususnya pada Radar Madiun yang hari ini mengadakan lomba mewarnai. Tidak harus di sekolah, tidak harus di ruangan yang kumpul, tapi antar di rumah anak-anak itu. Ini luar biasa. Nah, inovasi-inovasi inilah tekanan dengan adanya COVID ini menjadi tekanan kita memberikan suatu kreativitas yang baru. Yang baru, tetapi kreativitas baru itu tidak mengurangi tujuan dan tidak akan melanggar prokes kesehatan. Ini luar biasa. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, baik dunia pendidikan ataupun bidang lain seperti dunia usaha harus mampu untuk terus berinovasi di masa pandemi. Inovasi dan adaptasi dinilai sebagai kunci untuk bisa mencapai tujuan meskipun dalam situasi pandemi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perjuangan teman-teman dalam menghadapi epidemi COVID ini cukup parah ya. Sejak mengenal waktu hujan dalam keadaan apapun juga harus berangkat. Pernah kita mengalami 2 hari 2 malam kita nggak pulang dan harus tidur di lapangan. Yang notabene karena kondisi atau keadaan yang banyak korban terpapar harus kita kebumikan. Cuman memang beban kerja itu jauh lebih terasa berat ketika ada pandemi ini, terutama karena pasien dan prosedur yang harus kita lakukan yang membuat beban kerja itu semakin berat. Hampir 50% lebih itu semuanya kita terima pasien COVID. Insecure mungkin ya, jadi kita juga punya keluarga di rumah, harus ketemu. Jadi setiap pasien yang terinfeksi COVID masuk ke ruangan isolasi COVID, kita layani dengan menggunakan APD level 3 seperti ini. Jadi untuk pakaiannya aja udah gerah, apalagi kalau kita tambah layani pasien yang sudah terinfeksi COVID. Kami menghimbau untuk mematuhi protokol prokes yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar memperingan pekerjaan tim kami. Pesan kita ya, patuhi prokes saja sudah cukup menurunkan jumlah lonjakan pasien. Kita bukan perlindungan terakhir untuk kalian, tapi dengan menaati prokes, kalianlah yang melindungi kalian dan keluarga kalian sendiri. Saya penyintas COVID-19. Saya dan keluarga terkonfirmasi COVID pada tanggal 18 Juni 2021. Kasus saya berawal dari hasil tracing keluarga yang sebelumnya lebih dulu terkonfirmasi COVID. Kami menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selama isoman, kami merasakan gejala demam, batuk, dan pusing. Bahkan suami saya sempat sesak dan muntah. Seharusnya dia dirujuk ke rumah sakit, tapi saat itu rumah sakit penuh. Terpaksa kami menjalani perawatan telemedicine dan setiap hari kami dipantau oleh tenaga medis setempat dan dikirim obat-obatan. Untuk teman-teman, selalu lindungi diri kita dan keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan karena
COVID dapat menjangkiti siapa saja dan di mana saja? Pandemi ini tentunya berdampak sangat berat untuk UMKM seperti kami. Setahun lebih kami harus memutar otak dan juga berinovasi tiada henti. Untungnya pemerintah masih memberikan solusi dalam bentuk pembelian take away atau delivery. Maka dari itu kami harap rekan-rekan yang saat ini mendengarkan atau melihat video ini, yuk bela dan beli produk teman-teman UMKM sendiri. Karena dengan Anda membeli produk-produk UMKM sendiri, Anda membantu mereka bertahan di tengah pandemi. Semoga COVID segera musnah dari muka bumi. Sebenarnya untuk masa-masa pandemi ini orderan tetap ada sih, cuma cukuplah buat keluarga di rumah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap disiplin, patuhi aturan prokes yang ada. Yang jelas kami berharap pandemi ini segera berakhir. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Madiun masa jabatan 2019-2024 tepat berjalan 2 tahun, Selasa 24 Agustus 2021. Rapat paripurna peringatan 2 tahun masa kerja DPRD Kota Madiun tersebut pun digelar. Berbagai capaian wakil rakyat mengemuka selama 2 tahun terakhir, khususnya di tahun 2021, baik dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi kinerja apik wakil rakyat tersebut. Wali Kota tunjuk bukti terkait penyusunan dan pembahasan laporan keuangan di 2 tahun terakhir. Karena penyusunan laporan yang dilakukan eksekutif cepat, pembahasan yang dilakukan Dewan juga cepat. Hasilnya, penyerahan laporan keuangan pemerintah Kota Madiun kepada BPK juga yang tercepat di Jawa Timur dan nomor 3 secara nasional. Selain itu, Kota Madiun juga mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Luar biasa. Jadi begini, kinerja Dewan selama 2 tahun ini on schedule semua. Artinya dengan on schedule ini pemerintah daerah juga cepat. Pemerintah daerah ya on schedule. Artinya antara Dewan dengan eksekutif legislatif itu satu rangkaian yang betul-betul rangkaiannya bagus. Saya ngomong bagus apa? Contohnya saja masalah laporan keuangan nasional kita nomor 3, Jawa Timur pertama kali, kita juga cepat hasilnya WTP. Ini yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kinerja apik DPRD Kota Madiun itu bukan hanya untuk baik di dalam daerah saja, tetapi juga ke daerah lain. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya daerah lain yang datang berkunjung untuk studi banding, mulai dari produk perda hingga dalam hal penganggaran dan pengawasan. Wali Kota mencontohkan Perda Jaminan Sosial Pekerja Sektor Non-Formal. Terobosan tersebut kerap menjadi percontohan karena belum ada di daerah lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2021 terus berjalan. Rapat paripurna kembali mengemuka Selasa 24 Agustus 2021. Rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda penyampaian nota keuangan Wali Kota atas perubahan APBD 2021 sebelumnya. Berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun mewarnai jalannya rapat. Wali Kota Madiun Maidi menyebutkan saat ini yang dibutuhkan adalah pemimpin di lapangan yang tahu persis kondisi sampai di tingkat warga. Hal itu sejalan dengan kebiasaan Wali Kota Madiun Maidi yang gemar turun langsung ke lapangan.
Karenanya, apa yang menjadi masukan wakil rakyat terkait penanganan COVID-19 tersebut bakal dijalankan dengan optimal. Selain itu, juga mengemuka masukan terkait serapan anggaran. Tidak hanya kompak mempercepat penyusunan, sederet pertanyaan dan masukan terkait penanganan pandemi dari fraksi-fraksi di DPRD turut dijawab oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Madiun atas pandangan umum fraksi DPRD terkait penyusunan rancangan PAPBD 2021 Kamis 26 Agustus 2021. Salah satu yang menjadi sorotan wakil rakyat adalah progres serapan anggaran belanja di organisasi perangkat daerah atau OPD. DPRD mendorong agar setiap OPD bisa mempercepat serapan mereka. Wali Kota Madiun Maidi sepakat bahwa penyerapan perlu dipercepat asalkan sesuai dengan kondisi yang ada. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mencontohkan belanja terkait penanganan pasien COVID-19. Ketika ditargetkan pasien yang harus ditangani sejumlah 30.000 jiwa, sedangkan di lapangan jumlah warga yang sakit tidak sebanyak itu. Tentu, OPD tidak bisa memaksakan penyerapan. Selain itu, juga ada sejumlah kendala yang dihadapi OPD dalam mempercepat serapan anggaran mereka. Yang paling utama adalah kesiapan penyedia barang dan jasa. Wali Kota menyebutkan, kadangkala pemenuhan pesanan suatu barang bisa cukup memakan waktu. Contohnya, tempat tidur untuk rumah sakit lapangan atau RSL. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Komitmen Pemkot Madiun dalam percepatan penanganan pandemi semakin dioptimalkan. Berbagai strategi percepatan tersebut disampaikan Wali Kota Madiun Maidi pada rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat fraksi terhadap PAPBD tahun anggaran 2021 di DPRD Kota Madiun, Jumat 27 Agustus 2021. Pada PAPBD tahun ini, Pemkot mengalokasikan dana sebesar 55 miliar rupiah untuk penanganan pandemi. Belanja yang belum tercover untuk menunjang upaya penanganan di rumah sakit, pengadaan obat, hingga tracing, semua akan dicukupi menggunakan dana tersebut. Tak tanggung-tanggung, dari anggaran di PAPBD tersebut, Pemkot menyiapkan 30.000 alat rapid test antigen untuk memasifkan tracing di Kota Pendekar. Wali Kota mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan seluruh laboratorium swasta agar mereka ikut membantu mensukseskan upaya ini. Rencananya akan direalisasikan pada bulan September mendatang. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini berharap tracing masif ini bisa menekan risiko persebaran COVID-19. Dia meminta petugas tegas. Begitu hasil tes warga reaktif, diminta untuk segera dibawa ke rumah sakit. Setiap kelurahan di Kota Madiun rata-rata terdiri dari 30 hingga 60 lingkungan rukun tetangga atau RT. Nantinya, tracing masif ini akan diprioritaskan ke wilayah yang tergolong zona orange. Menurut Wali Kota, tracing masif penting untuk mengetahui gambaran situasi pandemi di Kota Pendekar secara lebih komprehensif. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun menggelar talent assessment bagi seluruh karyawan tetap di lingkungan perusahaan air minum daerah itu. Program tersebut merupakan sarana untuk memotret potensi dan kemampuan sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Asesmen diselenggarakan selama 2 hari, mulai Senin 23 hingga Selasa 24 Agustus 2021. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi berkesempatan untuk membuka acara secara virtual di Balai Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan, hasil dari talent assessment digunakan untuk mencukupi jabatan yang kosong di PDAM Tirta Taman Sari. Menurut Wali Kota Maidi, PDAM merupakan perusahaan berorientasi bisnis sosial. Maka dari itu perusahaan harus mampu menghasilkan laba perusahaan yang maksimal dengan cara yang efisien. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga berpesan agar pelaksanaan talent assessment ini bisa menjadi cara untuk melihat kompetensi pegawai sehingga pada saat rotasi dan mutasi menempatkan orang yang sesuai. Selain itu juga diharapkan dari hasil assessment dapat mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan pegawai sehingga bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
kematian umum. Grafik kematian umum bagus yang tadi. Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan agar penanganan COVID-19 di Kota Pendekar harus berjalan selangkah lebih maju dari daerah lain. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini menargetkan agar kota zero corona. Maka dari itu, dirinya berharap agar OPD di lingkup pemerintah Kota Madiun terus optimal dalam kinerjanya. Hal itu disampaikan dalam rapat dinas secara virtual kepada seluruh OPD dan kepala sekolah SD SMP pada Senin 23 Agustus 2021. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menginstruksikan kepada tim 30 relawan, arahan bagian pemerintahan, dan tim dinas kesehatan agar turun ke 3 kelurahan yang memiliki angka kasus COVID-19 terbanyak untuk membagikan vitamin dan masker. Selanjutnya, Wali Kota Madiun Maidi juga menginstruksikan kepada Camat Kartoharjo agar membawa warga yang melakukan isolasi mandiri ke isolasi terpadu atau isoter. Selanjutnya, BPBD untuk melakukan penyemprotan di lokasi yang banyak memiliki kasus aktif COVID-19. Tak hanya itu, Wali Kota juga meminta Kepala Dinas Kominfo agar mengaktifkan aplikasi untuk mendata warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Melalui rapat koordinasi yang digelar tiap minggu ini, Wali Kota berharap kebijakan dan penanganan khususnya terkait COVID-19 di Kota Pendekar dapat berjalan optimal dan target kota agar zero corona dapat segera tercapai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID mengikuti Rakornas TPID tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu 25 Agustus 2021. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan terdapat 3 arahan dari Presiden Joko Widodo terkait cara mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. 3 arahan tersebut yaitu pertama untuk menjaga stok dan stabilitas harga, utamanya bahan pokok. Kedua, daerah diminta tak hanya fokus mengendalikan inflasi, tapi juga proaktif agar sektor ekonomi tumbuh produktif. Presiden Jokowi juga memberikan arahan untuk memperkuat UMKM. Di Kota Madiun, penguatan ekonomi sudah berjalan mulai sejak lama. Penguatan UMKM di Kota Madiun dilakukan melalui kebijakan terkait kewajiban aparatur sipil negara atau ASN untuk berbelanja di UMKM sekitar. Berdasarkan data terbaru, dalam 2 pekan terakhir uang yang beredar mencapai 1 miliar rupiah lebih. Semakin besar uang yang beredar, maka semakin besar pula peningkatan ekonominya. Uang yang dibelanjakan di UMKM tentu juga akan berputar lagi. Artinya dari hanya berbelanja di satu tempat, secara tidak langsung juga dapat membantu banyak orang. Mulai dari pelaku UMKM, tengkulak, pedagang pasar, warung-warung, dan lain sebagainya. Maka dari itu Wali Kota terus mendorong ASN dan masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal. Semakin besar uang yang beredar, perekonomian juga akan semakin kuat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.